Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Masih ingat kan? Ingat. KBEHU Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya lagi dan lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Haji dan umrah bersama KBEHU Aceh, berbagi cahaya berkali-kali. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tempat destinasi yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika Nabi datang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi Nabi dari kota Mekah berjalan dengan kendaraan onta dan para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke sini. Dan tempat yang pertama kali Nabi sampai yaitu di daerah ini. Nama daerahnya Quba. Ya. Nabi di sini tinggal 3 hari. Hari Senin Nabi tiba, Selasa, Rabu dan Kamis, Jumatnya Nabi berangkat menuju ke Madinah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Tapi pertama kali Nabi sampai di sini, yang Nabi bangun adalah masjid. Ya, disebut Masjid Quba. Sehingga begitu istimewanya masjid ini, kata Rasulullah dalam satu hadisnya, man tatahhara min baitihi, siapa orang yang datang dari rumahnya sudah berwudu, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan melakukan sholat di dalamnya, maka orang itu meraih sama dengan pahala umroh. Ya, maka Bapak Ibu sekalian punya kesempatan meraih pahala umroh di kota Madinah ini hanya dengan datang ke Masjid Quba kemudian sholat di dalamnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lakukan pertama sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Ya, setelah itu salam. Kami kasih waktu sholat duhanya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah berdoa dan kembali lagi ke sini untuk kita naik bus segera. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi di sini ada satu pesan Rasulullah yang disampaikan oleh Nabi kepada masyarakat Madinah yang tergabung orang Muslim, orang Yahudi, orang non-Muslim, bareng jadi satu. Apa pesan Nabi? Dalam satu riwayat beliau mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Jadi redaksinya Nabi menyampaikan seluruh manusia, bukan hanya Muslim. Ya. Jadi kata Rasulullah apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kalau ingin masuk surga, tadkhulu bisalamin, tanpa harus mampir lagi ke neraka, langsung masuk ke dalam surga, nggak perlu jatuh lagi ke dalam neraka. Kata Rasulullah, lakukan 4 hal. Nah, pesan ini disampaikan di sini. Ya, di wilayah Quba ini oleh Rasulullah dengan banyak orang, bukan hanya Muslim. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, afsyus salam, damai. Ya, akur kepada semua orang, baik Muslim maupun tidak Muslim. Pokoknya kalau damai, orang yang selalu akur dengan orang lain, itu adalah kunci masuk surga tanpa harus mampir kemana? Ke neraka. Artinya kalau kita pengen masuk surga tanpa harus mampir ke neraka, maka dengan siapapun harus damai. Nggak ada yang namanya kesel hati, nggak ada yang namanya benci dengan orang, apalagi sampai marah menahun. Ya, nah Bapak Ibu ini punya tugas yang sangat mulia, yaitu meraih haji mabrur. Untuk mendapatkan haji mabrur, pesan Rasulullah yang pertama ini itu harus kita patrikan, harus kita camkan dalam diri kita. Siapapun kita berhubungan dengan orang, dengan saudara, dengan tetangga, kiri kanan, dengan teman sekamar dan selainnya, pokoknya jangan sampai ada luka di antara kita. Dan apalagi luka itu menahun dan sampai kita bawa mati. Maka orang itu walaupun sudah haji, walaupun sudah umroh, tidak akan bisa masuk surga secara langsung. Ya. Yang kedua, pesan Rasulullah apa? Wasalu al-arham, sambung silaturahmi. Ya,
Orang-orang yang menyambung silaturahmi, inilah orang yang akan berhak masuk surga tanpa harus mampir ke dalam neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulu qati'ar rahim. Orang itu nggak akan bisa masuk surga kalau orang itu memutuskan silaturahmi. Jadikan momentum kebersamaan kita menjadi tamu Allah ini menyambung silaturahmi kita dengan erat. Baik teman seperjuangan, teman seperjalanan, ataupun dengan saudara-saudara kita yang di kampung dan tetangga kita. Karena menyambung silaturahmi itu adalah kunci masuk surga tanpa harus mampir ke dalam apa? Neraka. Yang ketiga, it'amut ta'am. Gemar berbagi. Ya. Berbagi itu nggak mesti harus di tanah suci, di Indonesia atau di mana-mana. Tetapi ketika kita lakukan berbagi itu di sini, di tanah suci, maka dia punya nilai pahala berlipat-lipat. Di Madinah 1000 kali lipat. Di Mekah 100.000 kali lipat. Dan itu kita berbagi sesuai dengan kemampuan tentunya. Ya, baik dengan materi ataupun dengan imateri. Yang keempat. Ya. Yang keempat adalah qiyamul lail wan nasu niyam. Orang-orang yang bisa masuk surga tanpa harus transit ke neraka, itu adalah orang-orang yang selalu bangun qiyamul lail sementara orang lain sedang tidur. Dan ini menjadi program kita. Ya. Makanya kenapa Bapak Ibu selalu kita ajak qiyamul lail dalam rangka kita pengen bersama-sama nih masuk surga sesuai dengan pesan Rasulullah tanpa harus mampir ke dalam neraka. Karena qiyamul lail itu adalah sholat terbaik kedua setelah sholat fardu. Ya, sholat terbaik kedua adalah sholat malam. Maka kita jadikan program itu keseharian kita. Dan ini adalah sebagai oleh-oleh yang kami persembahkan buat Bapak Ibu. Di sini kami ajak sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubah, sholat hajat. Nanti ketika Bapak Ibu pulang ke tanah air, itu menjadi rutinitas yang bisa dilakukan setelah kembali dari tanah suci. Amin. Nah, ini salah satu kenapa kita harus datang ke Kuba ini. Mudah-mudahan kita bukan hanya datang sekarang ini, tapi kita akan datang berulang, dan berkali-kali. Oke? Haji dan umrah bersama KBW Aceh, berbagi cahaya di atas cahaya, lagi dan lagi berkali-kali. Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu sebelah sini, untuk bapak-bapak sebelah sana. Iya, nggak usah. Foto dulu.